Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperagakan bagaimana cara mendaftar KP pada SIM TA KP. Namun sebelum itu kita klik tombol daftar. Nah, di sini jika belum ada akun pada website SIM TA KP, maka kita harus mendaftar dulu atau meregistrasikan dulu akun kita gitu ya. Kita coba daftar misalnya sebagai namanya misalnya Adam ya, Adam Tri Wibowo ya, Wibowo. Kemudian emailnya kita masukkan aja pakai Gmail ya, atau email aktif. Silahkan dimasukkan aja misalnya adam@gmail.com misalnya Adam Triwibowo gitu ya. Kemudian kita masukkan passwordnya ya, kemudian daftar akun atau buat akun. Nah, ketika sudah dilakukan registrasi, maka akan ada masuk sebuah email ya, untuk memverifikasi dari pendaftaran SIM TIA-KP ya. Silakan dilakukan pengecekan dan klik link yang tertera atau yang dikirimkan melalui email. Nah, ketika sudah selesai melakukan pengecekan pada email dan melakukan klik link pada email yang dikirimkan, maka akan langsung dimasukkan atau diarahkan ke bagian dashboard dari SIM TIA-KP yang otomatis akan melakukan login di dalamnya ya. Artinya setelah melakukan link tersebut, kita statusnya sudah masuk ke dalam dashboard dari SIM TIA-KP. Nah, jika emailnya itu tidak muncul ya tentang verifikasinya, itu silakan dihubungi admin ya untuk melakukan verifikasi manual gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian pendaftaran KP karena ini modul pendaftaran KP. Nah, di sini ternyata sebelum kita mendaftar KP kita harus melakukan pelengkapan data profil dari pendaftar KP atau pendaftar lainnya ya, misalnya TA dan juga sidang gitu ya. TA, sidang dan juga lainnya ya. Nah, di sini kita bisa tekan klik tombol lengkapi profil atau bisa langsung ke menu profil mahasiswa ya. Ini sama aja. Silahkan diklik salah satunya. Kita klik aja bagian ini. Nah, dia akan mengarahkan ke bagian profil mahasiswa yang di situ terdapat informasi akun ya, nama yang tadi diinput saat registrasi dan juga email. Nah, di bawahnya adalah data diri. Silahkan diisi NIM yang aktif ya. Ya, kita isi NIM-nya misalnya seperti ini, maka akan muncul data seperti ini. Kita gunakan data ini. Dia akan mengisi nama data, nama lengkap, kemudian tanggal lahir dan seterusnya ya. Nah, ini kalau yang belum terisi atau belum lengkap datanya, silahkan dilengkapi. Misalnya jenis kelamin, tempat lahir kita coba aja Banda Aceh seperti ini. Kemudian fakultasnya pilih Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian prodinya kita cari informatika, kemudian semester kita contoh aja ini semester 7 ya. Kemudian IPK-nya misalnya 3,42 gitu ya misalnya. Jumlah SKS yang udah ditempuh misalnya 135 ya. Kemudian tempat asal misalnya di sini Banda Aceh. Kemudian alamat sekarang misalnya alamat lengkapnya Banda Aceh. Kalau misalnya alamatnya itu rumah atau tempat tinggal, silakan dilengkapi jalan, misalnya jalan ya, kampung dan seterusnya. Nomor telepon 08 misalnya 52 dan sesuai dengan format ya. Kemudian berat badan ini juga diisi misalnya 70 kg, tingginya misalnya 172 ya. Kemudian masukkan keterampilan keahlian di perkuliahan, misalnya kita ahlinya di bidang apa atau minatnya di bidang apa, misalnya programming
kita masukkan aja programming ya. Kemudian hobinya misalnya membaca. Kemudian kalau ada profil silahkan diupload ya. Jika sudah pilih tombol simpan di bawah ini. Nah, ketika udah disimpan sudah lengkap ya, silakan bisa mendaftar KP ya. Nah, ini itu coba aja ubah ya dengan cara mengupload foto. Nah, ini terserah kita mau foto yang seperti apa kita upload ya. Ini contoh aja. Misalnya Ubudiah di sini. Kita upload profilnya. Oke, sudah ya. Kita reload. Nah, ini udah akan muncul nanti fotonya ya. Oke, setelah diisi semua, kita masuk ke pendaftaran KP. Kita pilih pendaftaran KP. Nah, di sini kita silakan menginput data untuk kerja prakteknya, di mana kita lakukan kerja praktek misal di perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda, kemudian nomor teleponnya silakan diisi, kemudian alamatnya misalnya Loksmawe, simpan data KP ya. Nah, kemudian data berhasil disimpan, kemudian nanti akan muncul data yang harus dilihat ya. Di bawahnya itu ada keterangan data kerja KP belum diverifikasi oleh akademik. Nah, ini tunggu akademik akan melakukan verifikasi segera. Nah, ketika akademik sudah melakukan verifikasi ya, kita refresh, maka akan muncul seperti ini, data sudah diverifikasi. Tinggal menunggu akademik mengisi tanggal mulai KP-nya kapan sesuai dengan usulan ya. Nanti bisa dikomunikasikan dengan akademik juga tanggal berakhirnya kapan, kemudian pembimbing kampusnya atau pembimbing lapornya siapa, pembimbing perusahaannya, pembimbing lapangannya siapa ya. Nah, ketika sudah akademik sudah menginputkan data informasi jadwal KP dan juga pembimbing, maka kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada informasi tanggal KP-nya kapan, kemudian tanggal akhir KP-nya kapan, kemudian pembimbingnya siapa untuk pembimbing laporan, kemudian pembimbing lapangannya siapa. Kemudian informasi juga di bawahnya ada tertera informasi jadwal ujian KP tanggal 8 September misalnya jam berapa gitu ya. Nah, ketika sudah selesai maka kita dapat melakukan upload data laporan seperti ini. Kita klik aja di bagian ini. Nah, kita bisa isi judul KP-nya apa, filenya apa gitu ya. Misalnya judulnya analisa perangkat lunak, misalnya e-office ya, e-office pada PT Pupuk Iskandar Muda. Ini silakan diupload PDF-nya. Contohnya aja ini aja ya. Contohnya adalah kita random aja. Misalnya seperti ini. Kemudian abstraknya apa? Silakan diisi ya. Terserah teman-teman ya. Misalnya seperti ini abstraknya, kemudian contoh aja ya, referensinya misalnya seperti ini. Kita upload. Nah, akan ada hasilnya di bawah sini. Nah, di sini ada status laporan sudah berhasil diupload ya, dengan ada tanda laporan hasil seperti ini. Kemudian tanggal uploadnya kapan. Nah, di sini setelah ini juga nanti akademik akan menginputkan nilai jika nanti mahasiswa sudah ada nilainya yang sudah diberikan oleh pembimbing akademik dan pembimbing lapangan ya. Nah, ketika sudah diinputkan oleh akademik nilainya, kita refresh, maka akan keluar muncul nilai pembimbing laporan dan pembimbing lapangan dan juga total daripada nilai KP-nya. Demikian cara melakukan registrasi dan juga
penginputan data-data yang ada pada syarat KAPI.